Status sosial. Status sosial adalah tempat, posisi, atau kedudukan seseorang dalam suatu kelompok sosial masyarakat. Status sosial seseorang sendiri ini dapat dihapus atau ditambah, dan tak jarang juga status sosial seseorang disalahgunakan dalam hal negatif. Macam-macam status sosial. Assigned status, status pemberian, merupakan status dan kedudukan yang diberikan kepada seseorang yang telah berjasa kepada masyarakat. Misalnya, Soekarno dan Hatta disebut sebagai Bapak Proklamator karena telah ikut berjuang serta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Contoh lain seperti Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan dan Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme karena beliau sangat menghargai keberagaman terutama dalam hal SARA dan sangat membela hak asasi manusia terutama kaum minoritas. Pluralisme sendiri adalah pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya keberagaman. Achieve status atau status perjuangan merupakan status yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Seperti ingin memperoleh status sebagai doktor, maka seseorang harus menyelesaikan rangkaian panjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi S1, S2, dan S3. Contoh lainnya yaitu apabila seseorang ingin mendapatkan status sebagai juara, maka orang tersebut harus belajar dengan giat untuk mendapatkan status tersebut. Selanjutnya, ascribed status atau status keturunan. Status ini merupakan status yang dicapai seseorang secara otomatis berdasarkan kelahiran ataupun turun-temurun. Misalnya seperti Pangeran Diponegoro yang mana merupakan seorang pangeran karena terlahir dari keluarga bangsawan karena anak dari Sultan Hamengkubuwono III. Selain itu ada Pangeran Charles merupakan putra mahkota pertama dari Queen Elizabeth. Apabila ratu wafat, maka Charles ini dapat naik tahta menjadi raja seperti saat ini. Selanjutnya, peran sosial. Peran sosial merupakan perilaku atau tingkah laku dalam diri seseorang yang sesuai dengan status. Apabila seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, maka ia telah melakukan suatu peran. Contohnya kita sebagai anak memiliki hak dan kewajiban. Adapun hak yang kita dapat yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran minimal 9 tahun. Lalu kita juga ada hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, karena apabila kasih sayang yang diberikan layak, maka akan menciptakan perlindungan dan keadilan. Sedangkan kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua yaitu wajib menghormati orang tua, sebab mereka rela banting tulang demi mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Jenis-jenis peran sosial berdasarkan cara mendapatkannya. Peran bawaan, yaitu peran yang diperoleh secara otomatis. Contohnya peran sebagai ayah, ibu, dan anak. Sedangkan peran pilihan merupakan peran yang diperoleh melalui usaha. Contohnya peran sebagai guru, dokter, dan lain-lain. Di mana dalam melakukan peran tersebut dilakukan sebuah adanya usaha terlebih dahulu. Berdasarkan cara pelaksanaannya, peran yang diharapkan, contohnya peran sebagai polisi, dokter, dan lain-lain.
Peran ini merupakan peran yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Selanjutnya, peran yang disesuaikan, yaitu pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Contohnya, seorang pelawak yang akan melaksanakan perannya sebagai pelawak ketika ada di panggung. Tetapi, apabila pelawak tersebut kumpul dengan keluarganya, maka pelawak tersebut tidak akan memberikan nasihat dengan berkedok lawakan. Selanjutnya, diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah perbedaan dalam masyarakat. Diferensiasi sosial membedakan masyarakat secara horizontal atau mendatar, sehingga dalam diferensiasi tidak ada kelas sosial. Jenis-jenis diferensiasi sosial. Diferensiasi etnis atau suku bangsa. Ras dibedakan berdasarkan penampilan fisik, sedangkan etnis berdasarkan karakteristik budaya. Selanjutnya, diferensiasi agama. Semua agama berada di tingkatan yang sama. Agama juga menganjurkan bekerja sama antar pemeluk agama. Selanjutnya, diferensiasi gender. Perbedaan mendasar secara jenis kelamin dan perbedaan peran yang dibentuk secara sosial budaya oleh masyarakat. Selanjutnya, stratifikasi sosial. Stratifikasi merupakan sistem kedudukan sosial dalam masyarakat yang mana hal tersebut terbentuk karena adanya ketidaksetaraan yang terstruktur antar kelompok dalam masyarakat, baik dalam hal materi atau sumber daya lain, sehingga menyebabkan adanya pembagian kelas sosial dalam masyarakat. Kategori sistem stratifikasi sosial. Sistem tertutup yang mengakomodasikan sedikit perubahan. Dalam sistem ini tidak mengenal atau tidak mengizinkan orang untuk berpindah tingkatan atau level. Sistem terbuka. Sistem yang didasarkan pada pencapaian dan memungkinkan adanya perpindahan tingkatan interaksi antar lapisan dan kelas. Macam-macam stratifikasi sosial. Sistem kasta. Sistem ini merupakan sistem stratifikasi tertutup di mana status sosial yang dimiliki tidak dapat diubah sedikit pun. Sistem kelas. Sistem yang bersifat terbuka di mana setiap individu berhak bebas mencapai tingkatan lebih tinggi. Sistem meritokrasi, yaitu sistem yang didasarkan pada keyakinan bahwa stratifikasi sosial adalah hasil dari usaha pribadi. Bentuk stratifikasi sosial. Stratifikasi ekonomi. Stratifikasi ekonomi akan membedakan individu berdasarkan penguasaan kepemilikan terhadap materi. Stratifikasi sosial. Stratifikasi yang lebih khusus misalnya berdasarkan kasta, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, stratifikasi politik, yang merupakan pembedaan penduduk atau warga masyarakat menurut pembagian kekuasaan politik.